Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aminuddin. Saya biasa dipanggil dengan Pak Rizky. Saya adalah seorang guru mata pelajaran informatika di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dan juga tutorial kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana cara membuat kuis dengan menggunakan Quizizz Bapak Ibu. Khususnya di sini saya akan berbagi bagaimana kita memanfaatkan fitur AI yang tersedia untuk mempermudah dan juga mempercepat proses pembuatan kuis. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu praktekkan juga sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu. Langsung saja saya akan mencoba berbagi dan juga praktek langsung bagaimana membuat kuis. Yang pertama Bapak Ibu siapkan di sini adalah jiwa dan raga yang sehat dan juga semangat. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa siapkan yaitu akun Bapak Ibu, akun pribadi ataupun bisa menggunakan akun Belajar ID. Namun di sini saya sarankan Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID supaya fitur yang bisa kita manfaatkan di dalam Quizizz ini lebih banyak daripada ketika kita menggunakan akun pribadi kita. Baik, langsung saja akan saya buka untuk Google Chrome-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pergi ke Google saja, tidak apa-apa. Kemudian Quizizz. Nah, seperti ini nanti akan ada beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa pilih yang quizizz.com atau yang berada pada bagian paling atas ini. Nah, kemudian di sini akan masuk ke halaman utama. Bapak Ibu bisa login dulu atau masuk, bisa pilih tombol yang ada di pojok kanan atas. Kita bisa pilih masuk saja. Nah, di sini akan saya praktekkan dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, kita bisa menggunakan akun Belajar ID ini untuk mendaftar ataupun untuk login masuk ke dalam Quizizz kita. Apabila Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu bisa klik daftar. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung pilih ke lanjutkan dengan Google. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan yaitu menggunakan akun Belajar ID yaitu Muhammad5560 @guru.sma.belajar_id. Ini bisa kita pilih. Kemudian nanti kita akan otomatis masuk Bapak Ibu ya. Masuk ke dalam halaman utama dari Quizizz. Nah, di sini saya sudah beberapa kali untuk membuat untuk peserta didik. Nah, di sini saya klik perpustakaan. Nah, ini adalah beberapa kuis yang sudah pernah kita buat ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik untuk buat. Nah, karena di sini kita akan membuat penilaian atau membuat kuis, maka di sini kita bisa pilih yang penilaian. Nah, ketika kita pilih yang bagian penilaian tadi, maka akan muncul 3 menu utama. Yaitu di sini ada lembar kerja, ada hasilkan dengan AI, dan juga ada buat dari awal. Kalau impor lembar kerja atau pertanyaan itu kita nanti upload ya soal yang sudah kita miliki atau mungkin soal orang lain untuk dijadikan kuis di dalam Quizizz. Kemudian yang kedua itu dihasilkan dengan AI. Kalau hasilkan dengan AI artinya kita membuat kuis hanya dengan memerintahkan AI untuk membuatkan kuis. Kemudian selanjutnya adalah buat dari awal. Kalau buat dari awal ini berarti kita nanti membuat kuis yaitu dengan cara manual Bapak Ibu atau dengan membuat benar-benar mengetik dari awal sampai akhir termasuk kunci jawaban dan juga opsi jawabannya.
Nah, di sini akan kita fokuskan ke dalam bagaimana memanfaatkan fitur AI-nya. Berarti kita pilih yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ketika kita pilih hasilkan dengan AI, maka di sini muncul beberapa bagian juga yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah dengan dokumen. Nah, dengan dokumen ini kita bisa membuat kuis dengan AI tapi berdasarkan dokumen yang kita upload. Misalnya Bapak Ibu memiliki materi yang sudah Bapak Ibu buat dalam bentuk PDF, dalam bentuk PPT atau presentasi PowerPoint, kemudian bisa dalam bentuk dokumen misalnya, atau bahkan bisa dengan menggunakan gambar Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat kuis hanya dengan satu gambar materi atau dalam bentuk JPG atau PNG, Bapak Ibu bisa. Yang kedua, di sini bisa menggunakan teks atau prompt. Teks atau prompt ini Bapak Ibu hanya mengetikkan perintah saja ke dalam kuis, maka kuis itu akan otomatis terbuat atau otomatis di-generate menjadi sebuah kuis sesuai dengan perintah yang Bapak Ibu berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah situs web. Kalau situs web ini artinya Bapak Ibu harus mencari web-web yang memang di dalamnya berisi materi pelajaran atau bahkan berisi tentang informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai kuis. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah YouTube. YouTube ini adalah cara membuat kuis secara cepat dengan menggunakan video dari link YouTube. Namun di sini harus link YouTube kita pribadi Bapak Ibu. Yang saya tahu tidak bisa menggunakan link YouTube video orang lain. Jadi sementara ini Quizizz hanya bisa mengenerate atau membuat kuis hanya dengan menggunakan video yang ada di akun YouTube kita pribadi. Seperti itu. Kemudian di sini akan saya contohkan yaitu yang menggunakan perintah atau menggunakan teks atau prompt. Nah, di sini misalnya akan saya buat kuis ya, atau saya berikan perintah dengan membuat kuis ice breaking Bapak Ibu misalnya. Nah, di sini akan saya berikan perintah yaitu buat kuis ice breaking berjumlah 10 soal. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini akan ada beberapa pilihan yaitu bahasa keluarannya bahasa apa, jumlah soalnya berapa, dan juga mata pelajaran dan nilainya itu apa, seperti itu. Nah, di sini untuk mata pelajaran saya pilih yang ice breaking. Nah, ternyata ada ice breaking. Kemudian untuk kelasnya saya ubah ke kelas 10 saja. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik lanjutkan seperti ini. Kemudian nanti akan muncul topik Bapak Ibu atau muncul subtopik. Subtopik ini apa? Subtopik ini adalah beberapa topik yang akan ada di dalam 10 soal yang akan kita buat dengan menggunakan AI. Nah, di sini misalnya akan saya pilih semuanya, hobi dan minat, film favorit, makanan kesukaan, musik, dan artis, kemudian pengalaman hiburan, cita-cita dan impian. Ini semua topik saya pilih. Ya, kemudian kita bisa klik hasilkan kuis. Nah, maka kuis-kuis nanti akan mencakup ke 10 subtopik ini Bapak Ibu. Kita pilih klik hasilkan kuis, maka kuis akan otomatis mengenerate atau membuatkan kita kuis sesuai dengan perintah yang kita berikan tadi. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Di sini bahkan ada 20 soal yang dibuat. Padahal kita tadi mintanya adalah 10, namun di sini munculnya adalah 20 soal. Tidak masalah Bapak Ibu, di sini bisa kita seleksi mana yang harus kita hapus, mana yang harus kita pertahankan, seperti itu. Misalnya di sini akan saya hapus yang makanan apa yang paling ingin kamu coba. Nah, misalnya ini ya. Ini bisa saya hapus sehingga soalnya hanya terdiri dari 19 soal. Nah, ketika saya hapus maka di sini tersisa 19 soal.
Nah, apa tempat liburan impianmu? Misalnya di sini ada Bali seperti ini. Ini langsung Bapak Ibu. Jadi kuis beserta dengan kunci jawabannya atau beserta dengan jawabannya tanpa kita tanpa kita menentukan seperti itu, langsung ditentukan oleh si kuisis ini. Karena di sini ice breaking berdasarkan tempat liburan impian, maka di sini adalah jawabannya objektif Bapak Ibu. Namun di sini langsung dipilihkan yaitu jawabannya Bali. Padahal belum tentu Bali, tiap anak pasti punya impian yang berbeda-beda. Nah, ini adalah untuk contoh kasus di soal ice breaking. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu misalnya di kuis informatika, maka di situ akan otomatis dibuatkan soal informatika beserta dengan kunci jawabannya. Nah, misalnya di sini akan saya ubah, misalnya tidak di mata pelajaran ice breaking Bapak Ibu, misalnya di sini akan saya ubah atau membuat kuis baru, yaitu kuis informatika misalnya. Nah, di sini kita bisa kembali ke halaman utama. Kita bisa klik kembali saja. Kita bisa pilih home, kemudian kita ulangi cara yang tadi, yaitu dengan cara klik penilaian seperti ini, kemudian hasilkan dengan AI. Kita ulang lagi Bapak Ibu, kemudian pilih teks atau prompt, kita berikan perintah misalnya di mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran informatika. Di sini akan saya coba untuk buat perintah baru, misalnya buatlah kuis materi sistem komputer jenjang SMA kelas 10. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk mata pelajarannya saya pilih yang komputer. Kemudian kelasnya saya pilih yang kelas 10. Nah, maka kuis ini akan otomatis membuat soal informatika. Ya, untuk soalnya belum tentu 10 ya Bapak Ibu, tapi nanti otomatis saja. Kita bisa klik lanjutkan. Kemudian akan muncul topik. Ya, misalnya ini topik saya pilih semua, mulai dari komponen, fungsi, memori penyimpanan, perangkat input output, sistem operasi, dan juga jaringan komputer. Kemudian bisa klik hasilkan kuis. Nah, ini kita tinggal menunggu Bapak Ibu. Nah, ini kuis otomatis akan terbuat atau jadi ya dengan jumlah 20 soal, yang mana Bapak Ibu bisa edit juga, Bapak Ibu bisa tambahkan gambar, Bapak Ibu bisa hapus dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan serupa dengan menggunakan Quizzes AI. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung klik simpan saja. Klik simpan, maka kuis ini akan otomatis bisa kita gunakan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu bisa untuk mainkan, selain mainkan juga untuk kuis ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai tugas PR ataupun bisa direview juga. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa ubah untuk judul kuisnya juga. Nah, misalnya di sini akan saya ubah untuk judul kuisnya, misalnya kuis sistem komputer kelas 10 misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa review misalnya ya. Di sini akan saya coba review. Nah, ketika kita klik review, maka ini adalah tampilan yang nantinya akan muncul di HP siswa. Misalnya di sini saya klik pratinjau sebagai siswa. Nah, maka nanti tampilan di siswa seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti disebutkan 3 komponen utama dari sistem komputer. Misalnya saya jawab di sini perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna. Nah, ini jawaban yang benar Bapak Ibu. Ini adalah salah satu
contoh ya Bapak Ibu ya, contoh untuk tampilan pada layar di HP siswa maupun di laptop siswa seperti itu. Ini langsung aja saya keluarkan di sini Bapak Ibu, simpan dan keluar saja. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.